Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Widiah Anggriani dengan NPM 19231001. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3 Perguruan Tinggi Latansa Masyiro. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang bertema penggunaan teknologi informasi dalam bimbingan konseling. Nah, tema tersebut memiliki poin-poin tertentu. Yang pertama, dampak iptek bagi bimbingan konseling, layanan informasi, layanan konsultasi, problematika dan solusi dalam BK. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, saya sedikit menjelaskan pengertian bimbingan konseling dan teknologi informasi. Untuk pengertian bimbingan konseling, bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar memahami diri dan lingkungannya, sehingga individu tersebut mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial. Atau pemberian bantuan secara teratur berkelanjutan oleh seorang konselor kepada konseling. Jadi perlu diingat bahwasannya bimbingan dan konseling itu secara kontinu, secara berkelanjutan, tidak hanya 1 atau 2 kali pertemuan. Sedangkan pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Jadi, teknologi informasi itu adalah suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengelola data untuk mendapatkan informasi. Nah, lebih lengkapnya, teknologi ini dapat memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, serta mengubah data dengan segala macam cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau juga yang berkualitas. Nah, untuk fungsinya ini ada macam-macam. Yang pertama ada capture. Capture adalah fungsi teknologi informasi yang dimana dilakukan pemindaian terhadap data atau informasi. Kemudian yang kedua adalah storage. Storage atau menyimpan, yaitu data atau informasi tadi, yaitu disimpan dalam bentuk suatu media untuk kepentingan lain, seperti misalnya di flash disk. Dan yang ketiga ada processing atau pengolahan. Nah, jadi fungsi mengolah data pada teknologi informasi ini untuk memproses data yang diterima untuk dapat menjadikan suatu informasi. Nah, pengolahan data juga memproses ini dapat membentuk pengubahan data ke bentuk lainnya. Menganalisis kondisi, menghitung, serta menggabungkan seluruh data dalam bentuk data serta informasi selanjutnya ada transmission atau transmisi. Nah, di mana data dan informasi ini dikirim dari suatu lokasi menuju lokasi yang lain dengan suatu jaringan komputer. Nah, untuk selanjutnya ada retrieval atau mencari kembali, ya reset. Nah, ini melakukan penelusuran untuk dapat memperoleh kembali atau data serta informasi yang sudah disimpan itu tadi.
Dan yang terakhir ada generating atau menghasilkan informasi itu akan mengorganisasikan data serta informasi ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat. Nah, itu tadi pengertian serta fungsi-fungsi dari teknologi informasi. Selanjutnya, peran teknologi informasi bimbingan konseling. Peran bimbingan konseling adalah sebagai salah satu komponen pendidikan juga memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi dalam bimbingan konseling digunakan sebagai sarana untuk memperoleh, memproses, menyimpan, serta menyebarluaskan informasi. Nah, dengan demikian keberadaan teknologi ini sangat dibutuhkan dalam bimbingan konseling. Selanjutnya, fungsi teknologi informasi dalam bimbingan konseling sebagai berikut. Yang pertama ada publikasi. Publikasi adalah teknologi informasi yang dimanfaatkan sebagai sarana pengenalan kepada masyarakat luas dan juga sebagai pemberi informasi mengenai bimbingan konseling. Dan yang kedua ada pelayanan dan bantuan. Bimbingan konseling berdasarkan fungsi ini dilakukan dengan jarak jauh dan dengan bantuan teknologi. Yang ketiga ada pendidikan. Di dalam informasi yang diberikan melalui teknologi informasi mengandung unsur pendidikannya. Nah, adapun fungsi dalam layanan bimbingan konseling, fungsi teknologi dalam bimbingan konseling yaitu yang pertama, mempermudah konselor dalam menyusun, mencari, dan mengelola data. Yang kedua, menjaga kerahasiaan data. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada individu. Dan yang keempat, menjadikan IT sebagai program kegiatan. Nah, untuk kelebihan penggunaan teknologi informasi dalam bimbingan konseling, yang pertama ada pembelajaran dilakukan di mana dan kapan saja. Jadi pembelajaran bisa dilakukan di mana saja dan waktunya bisa kapan saja. Dan yang kedua, bertambahnya interaksi pembelajaran. Yang ketiga, menjangkau konseli dalam cakupan yang luas. Dan yang keempat, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama ada konselor tidak dapat memastikan bahwa konseli benar-benar serius atau tidak. Nah, yang kedua, media yang digunakan kurang sesuai dengan apa yang dibutuhkan konselinya. Jadi, media yang digunakan berdampak bagi pelayanan bimbingan konseling. Yang ketiga, belum terdapat data-data fakta atau informasi yang objektif. Dan yang keempat, informasi yang diterima dan diberikan sangat terbatas. Selanjutnya kita akan masuk ke tema tertentu. Yang pertama ada dampak iptek bagi bimbingan konseling. Ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya, yang pertama, memudahkan interaksi antar konselor dengan konseli. Dan yang kedua, semakin mudahnya memperoleh informasi pengetahuan dari internet. Nah, untuk dampak negatifnya, yang pertama ada mudahnya seseorang menyebarkan berita palsu. Dan yang kedua, mudah mengakses konten yang tidak baik. Yang ketiga, semakin terkikisnya minat anak dalam permainan tradisional. Jadi contohnya kayak si anak itu lebih kecanduan main gadget atau HP. Dan yang keempat, banyaknya tayangan-tayangan kekerasan. Nah, itulah dampak iptek bimbingan konseling. Dan yang kedua, ada layanan informasi. Layanan informasi yang merupakan kegiatan bimbingan konseling yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada konseli dan mengembangkan keterampilan bagaimana mencari informasi. Nah,
Yang ketiga, layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah layanan yang memberikan bantuan yang diberikan kepada konselor, administrator sekolah, dan orang tua untuk memahami konseli atau anaknya. Dan yang keempat adalah problematika dan solusi dalam bimbingan konseling. Yang pertama ada konselor tidak menunjukkan sikap disiplin. Solusinya, konselor membuat jadwal kegiatan atau target sendiri yang harus ditaati. Menurut Permendiknas nomor 27 tahun 2008 menjelaskan bahwa konselor harus menampilkan kinerja berkualitas tinggi yang bersemangat, disiplin, dan mandiri. Yang kedua, tidak melaksanakan evaluasi program BK. Nah, untuk solusinya yaitu adanya sosialitas dan pelantikan dalam bentuk in-service training yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi bimbingan konseling. In-service training ini bisa dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, universitas, dan organisasi profesi. Yang ketiga, konselor hanya memberikan nasihat dalam proses konseling. Solusinya, penekanan konselor untuk mempelajari kembali pendekatan-pendekatan dan teknik konseling. Bagaimana konselor memanfaatkan potensi yang dimiliki manusia untuk mengarahkan dirinya dalam pencapaian kehidupan spektif. Yang keempat, konselor hanya menangani anak yang bermasalah. Jadi, konselor hanya menangani anak yang bermasalah saja. Solusinya yaitu menekankan konselor untuk mencari informasi tentang konteks tugas konselor. Dan yang kelima, adanya persepsi konselor bahwa bimbingan konseling bekerja sendiri. Untuk solusinya yaitu adanya sosialitas dan bentuk in-service training yang berkaitan dengan penjelasan bahwa konselor perlu melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.